Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya, adakah Trinitas dalam kitab Taurat? Mohon pencerahannya. Jadi sebetulnya gini ya, Alkitab kita itu kan perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Perjanjian lama itu sesungguhnya Alkitab yang sama yang dimiliki oleh orang Yahudi di seluruh dunia, yang dikenal dengan Tanakh ya. Singkatannya kitab Torah. Torah itu kelima buku Musa itu, kemudian kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan suci yang lain yang diawal dari Mazmur, kenal dengan Ketubim. Makanya Yesus mengatakan seperti yang tertulis tentang anak manusia dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi dan dalam Mazmur. Karena Mazmur itu dalam sistematik kuno itu buku pertama dari Ketubim, yaitu tulisan-tulisan lain selain Nebiim dan Torah. Nah, itu Taurat yang sama. Jadi baru yang kedua itu perjanjian baru. Jadi yang kita sebut perjanjian lama itu sebetulnya kitab Yahudi. Jadi kalau kita membaca Taurat dalam bahasa Ibrani itu Tauratnya Yahudi sekaligus Tauratnya Kristen. Jadi ini sekaligus juga bisa untuk apa ya, menjawab kesalahpahaman bahwa orang Kristen telah memalsukan Taurat. Ya. Kalau memalsukan Taurat kan Tauratnya sudah beda dengan Taurat Yahudi kan. Orang Yahudi yang tidak percaya Yesus pun membaca Taurat yang sama. Jadi perbedaannya pada penafsiran bukan pada teks. Nah begitu kita membaca kitab Taurat, kitab pertama kan namanya Bereshit, Sefer Bereshit, Sefer Wayikra, Sefer Elishemot, Sefer Wayikra, Sefer Bemidbar dan Sefer Eliharivarim, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kita membaca pertama kitab suci kita ini ya, tentu dari kanan ke kiri. Ya karena kalau bahasa Ibrani itu seperti bahasa Arab kanan ke kiri. Itu di situ sudah ada Tritunggal. Coba dibaca Bereshit pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dalam bahasa aslinya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Jadi Mas Edward ini adalah kader dari Institute for Syria Culture Studies. Itu lembaga pelayanan yang memang mengkaji tentang kekristenan Timur ya, kekristenan Timur itu supaya kita tidak kehilangan akar sejarah kita. Dan YCS itu bukan gereja, tapi itu adalah lembaga kajian dan dia sudah belajar bahasa Ibrani langsung dari sumber aslinya di Israel. Ya, Israel Institute of Biblical Studies. Nah, kita bisa langsung membaca teks ini dari bahasa aslinya. Silakan. Ya, dari kitab Kejadian atau Sefer Bereshit, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haaret. Dari pasal 1 ayat pertama ini kita menemukan existence of God, eksistensi Bapa, disebut sebagai Elohim. Kemudian di ayat kedua, ve Haaret hayeta tohu vavohu, ve Hoshea alfenetehom. Kemudian dilanjutkan dengan ve ruach Elohim. Di sini pribadi Allah yang kedua adalah ruach Elohim atau Roh Kudus atau Roh Allah. Ve ruach Elohim merachefet alfnei hamayim. Nah, di ayat ketiga kita menemukan pribadi yang ketiga, Vayomer Elohim, Amar Elohim atau Logos. Berfirmanlah Allah, Yehior, Vayehior. Jadilah terang, dan terang itu pun jadi. Karena hanya dengan berfirman Allah bisa menciptakan segala sesuatu. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.